Pendidikan Pancasila, Masa Kejayaan Nasional Kerajaan Majapahit, yang akan dibawakan oleh kelompok 3 yang beragam Nazofa Sabina, Kalista Putri, Lutfi Al-Kahfi, Alif Malik, dan Yuda Dwi. Untuk pembagian materinya dibagi menjadi 3, yaitu latar belakang, lalu yang kedua ada masa kemasan atau masa kejayaan, dan yang ketiga masa keruntuhan. Latar belakang. Yang pertama, keruntuhan Kerajaan Singasari. Kerajaan Majapahit bermula sebagai pemberontakan yang dipimpin oleh Raden Wijaya, yang merupakan seorang bangsawan di Kerajaan Singasari. Wijaya melawan penguasa Singasari pada saat itu, yaitu Kertanegara yang dikenal karena kebijakan-kebijakan yang tidak populer di antara kalangan bangsawan. Pemberontakan ini berakar dari ketidakpuasan terhadap pemerintahan Kertanegara. Lalu yang kedua, aliansi dengan Mongol. Salah satu sumber yang dikemukakan adalah bahwa Raden Wijaya melakukan aliansi dengan pasukan Mongol yang dipimpin oleh Kubikan, yang merupakan cucu dari Genghis Khan. Beliau berusaha untuk menguasai Jawa pada abad ke-13. Aliansi ini memberikan dukungan militer yang cukup kuat kepada Raden Wijaya dalam memerangi Kertanegara. Lalu yang ketiga, peristiwa Hari Jadi Majapahit pada tanggal 10 November 1293 Masehi. Setelah berhasil menggulingkan Kertanegara, Raden Wijaya pun mendirikan kerajaan Majapahit serta dinobatkan sebagai raja pada tanggal 10 November 1293 Masehi, yang kini dirayakan sebagai Hari Jadi Majapahit. Hal ini menjadi titik awal berdirinya Kerajaan Majapahit. Masa kemasan. Kerajaan Majapahit mencapai masa kejayaannya pada abad ke-14 hingga abad ke-15 Masehi. Masa kejayaan ini dikenal dengan keberhasilan Majapahit dalam memperluas wilayahnya dan memainkan peran penting dalam perdagangan dan hubungan diplomatik di kawasan Nusantara. Masa kemasan dimulai tahun 1350 sampai dengan 1389. Masa kemasan mengacu kepada masa pemerintahan Hayam Wuruk yang dimulai tahun 1350 sampai dengan 1389. Ia didampingi oleh Mahapati Gajah Mada yang berhasil memimpin masa kemasan dengan kemajuan di berbagai bidang. Contohnya kondisi masyarakatnya yang sejahtera, tata pemerintahan dengan sistem kerajaan yang memiliki pengaruh politik dan perdagangan yang luas, serta berkembangnya seni budaya dan karya sastra merupakan hal-hal yang menjadi indikator kejayaan Majapahit dari uraian Kakawin Negara Kartagama. Berikut adalah faktor kerajaan Majapahit mencapai kemasannya. 1. Ekspansi wilayah. Selama masa kejayaannya, Majapahit berhasil menguasai wilayah yang sangat luas, mencakup Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, dan sebagian dari Semenanjung Malaya. Sumber yang menggambarkan ekspansi wilayah Majapahit adalah prasasti-prasasti, catatan sejarah, dan artefak arkeologi yang mengungkapkan aktivitas pemerintahan dan penaklukan wilayah. Yang kedua, hubungan diplomatik. Majapahit menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara asing seperti Tiongkok dan Champa atau kerajaan di wilayah Vietnam modern. Sumber-sumber sejarah dari Tiongkok seperti Zhu Fanzi, buku laporan lautan oleh Ma Huan, mencatat hubungan perdagangan dan diplomatik antar Tiongkok dan Majapahit. Yang ketiga, budaya dan seni. Masa kejayaan Majapahit juga ditandai dengan kemajuan seni dan kebudayaannya. Pahatan relief candi dan arsitektur Majapahit menggambarkan tingkat pencapaian seni dan budaya. Sumber-sumber seperti relief candi
dan arsitektur, serta naskah-naskah sastra seperti Negara Kertagama oleh Empu Prapanca mencerminkan perkembangan seni dan kebudayaan Majapahit. Keempat, sistem pemerintahan dan hukum. Majapahit memiliki sistem pemerintahan yang terorganisir dengan baik. Naskah Negara Kertagama mencatat struktur pemerintahan, wilayah, administratif, dan hukum yang berlaku pada masa itu. Prasasti-prasasti dan dokumen sejarah lainnya memberikan wawasan tentang struktur pemerintahan Majapahit. Selanjutnya yang kelima, agama dan kepercayaan. Agama Hindu-Buddha memainkan peranan penting dalam budaya Majapahit. Candi-candi Hindu dan Buddha dibangun di seluruh wilayah kerajaan. Naskah-naskah sastra seperti Kakawin Arjuna Wiwaha dan Kakawin Sustasoma merupakan karya sastra Jawa yang mencerminkan pengaruh agama dan nilai-nilai dalam masyarakat Majapahit. Berikut merupakan wilayah bawahan Majapahit. Terbagi menjadi 6 wilayah. Yang pertama, Negeri Melayu. Yang kedua, Pulau Tanjung. Yang ketiga, Bali. Yang keempat, Pahang. Yang kelima, Lombok. Dan yang keenam, wilayah timur. Awal runtuhnya kerajaan Majapahit adalah ketika 1389 Masehi setelah wafatnya Raja Hayam Wuruk. Selanjutnya, Majapahit memasuki masa kemunduran, salah satunya adalah akibat konflik perebutan tahta. Pewaris dari Hayam Wuruk adalah Putri Mahkota Kusuma Wardani yang menikahi sepupunya sendiri, Pangeran Wikramawardhana. Serangan dari luar dan mundurnya kualitas ekonomi juga menjadi faktor keruntuhan kerajaan Majapahit. Konflik-konflik tersebut meliputi internal dan eksternal kerajaan. Hal tersebut tentu sangat mengancam kejayaan suatu kerajaan. Berikut beberapa faktor penyebab keruntuhan kerajaan Majapahit. Yang pertama, konflik pemilihan raja. Salah satu faktor utama dalam keruntuhan Majapahit adalah konflik pemilihan raja. Pada periode ini terjadi persaingan antara berbagai kelompok bangsawan untuk memperebutkan kekuasaan, sehingga terjadi pemberontakan dan perseteruan internal melemahkan stabilitas politik kerajaan. Yang kedua, serangan dari luar. Pada masa itu, kerajaan Majapahit menghadapi ancaman dari berbagai kekuatan asing, termasuk serangan dari Kesultanan Demak yang mengancam wilayah-wilayah pesisir serta serangan dari Kesultanan Cirebon. Yang ketiga, penurunan pengaruh di luar Nusantara. Keruntuhan kerajaan ini juga terkait dengan penurunan pengaruh Majapahit dalam perdagangan dan hubungan diplomatik di kawasan Asia Tenggara dan Tiongkok. Hal ini dapat mengurangi sumber pendapatan dan dukungan ekonomi. Untuk tambahan informasi, berikut merupakan beberapa peninggalan kerajaan Majapahit. Yang pertama ada Candi Tikus, yang kedua ada Candi Penataran, yang ketiga ada Candi Jabung, dan yang keempat ada Candi Suku, yang kelima ada Candi Bajang Ratu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.